Cek 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 cek. Selamat malam kawan Kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pada malam hari ini ada waktu senggang terus iseng. Tadi saya membaca dari inbox atau istilahnya komentar kayak gitu ya beberapa temen. Kita kali ini akan membahas tentang ulat kandang ya. Jadi yang pertanyaannya itu dan komentarnya itu berkaitan dengan ulat kandang. Ada juga yang pertama itu, Masis murai batu saya setelah makan ulat kandang, pakai ulat kandang jadi gacor stabil kayak gitu ya. Yang kedua, Masis setelah saya pakai ulat kandang sesuai anjuran Masis itu burung saya mabungnya normal kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bilang, Masih kenapa ular kandang saya setelah makan ulat kandang itu bisa batuk-batuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya saya menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan teman-teman dan apa ya istilahnya komentar teman-teman ya tentang ulat kandang kayak gitu ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya akan saya bagikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman ya, kalau saya biasanya cara penggunaan ulat kandang itu akan saya praktekkan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang sibuk ya, sibuk misalkan beberapa hari atau satu hari itu tidak bisa melihat burung kayak gitu ya teman-teman. Jadi di depan saya ini ada dua wadah, ada dua cepuk. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini dilihat jelas ya, sehat-sehat, gemuk-gemuk kayak gitu ya. Yang sebelah kiri sehat-sehat, tetapi banyak di sini adalah kelontongan. Kelontongan itu apa ya? Bekas telusungan. Bahasa Indonesianya apa? Bingung. Bisa bantu apa enggak teman-teman? Jadi pengen ketawa sendiri. Jadi di dekat saya ini ada selongsong ya, selongsong ya. Biar teman-teman yang tidak bisa bahasa Jawa tahu. Di sebelah kanan ini ada ulat kandang yang sangat sehat sekali. Nah, di sebelah kiri juga sehat. Tetapi di kiri ini ada banyak sekali selongsong atau kelontongan orang Jawa bilang, atau bekas dia metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Pergantian apa ya? Istilahnya ganti kulit baru kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi biasanya itu saya penggunaannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika ketika kita gunakan, misalkan posisi kita baru beli ya, baru beli itu kayak gini, mungkin ada satu dua selongsongan, itu kita tapeni, kita buang. Biasanya saya silir dan saya buang, atau dikasih pakai sambil jalan, itu istilahnya kita buang lah, entah caranya bagaimana. Kalau siang nanti, kalau misalkan siang saya praktekkan ya, cara membuang selongsongan yang paling mudah itu bagaimana kayak gitu ya. Misalkan di luar ada kipas angin, kita pakai kipas angin saja, kita tuangkan, itu nanti akan akan katut akan katut, sorry teman-teman kurang fokus ini, akan mengikuti angin teman-teman. Jadi akan terbawa angin yang selongsongan ini, tinggal yang ulat kandangnya yang segar-segar ini ya teman-teman. Itu cara membersihkannya. Terus perawatannya saya biasanya seperti ini. Ini saya kasih untuk harian, biasanya saya kasih Fur 511 kayak gitu ya. Kadang-kadang Fur 511-nya itu saya kasih air sedikit supaya dia segar-segar ya. Karena kalau kering kadang-kadang dia kekeringan itu mungkin dia kehausan, ada yang mati satu dua. Walaupun ini normal ya, biasanya saya ngerawatnya seperti itu teman-teman. Jadi dia sehat kayak gini ya. Terus cara penggunaannya biasanya setelah ini kayak gini, misalkan pakai ayan ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Biarkan 1 2 3 atau beberapa fur juga ikut di ada sarangan kayak gini ya. Fungsinya apa? Sewaktu ulat kandang tidak habis dimakan burung, dia itu tetap makan, jadi tetap gemuk. Kayak gini biasanya. Nah, kayak gini. Misalkan teman-teman
yang menggunakan ulat kandang. Misalkan menggunakan lain, nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi sama saja EF-nya apa, tetapi saya mudah itu yang cari itu ulat kandang kayak gini ya. Setelah kayak gini, misalkan teman-teman ya, ada yang kayak gini, ada juga yang pakai cepuk, biasanya seperti ini, seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa teman-teman. Jadi misalkan furnya ini kebanyakan sedikit ya, kita furnya sedikit tidak apa-apa, ini sedikit, ini terlalu banyak furnya. Jadi seperti ini. Nah, ketika si ulat kandang ini tidak habis, biasanya akan ada yang mati 1-2, mungkin lebih ya beberapa. Dan ada juga kalau sehari tidak diganti itu akan keluar selongsong baru. Karena apa? Ulat kandang ini untuk pertumbuhan supaya dia besar, dia itu selalu ganti kulit atau ada selongsongan baru teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, dari sini langsung ketika ini masih fresh kayak gini. Tetapi ketika 2 hari, misalkan 1 hari tidak diganti, biasanya kalau kita kasih fur itu kan seperti ini teman-teman. Jadi furnya itu dimakan ulat dan akibatnya jadi kotoran dan ulatnya gemuk-gemuk, selongsongannya keluar kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau sudah kayak gini bagaimana? Apa dibuang semua? Kalau saya enggak, saya ayak lagi kayak gitu ya. Mungkin teman-teman memang benar teman-teman. Kalau ini dimakan karena ini kotorannya ulat ya. Kalau ini ya ulatnya burungnya pasti batuk-batuk, mungkin kadang-kadang bersin-bersin ya, karena dia waktu ngambil ulat yang di dalam ini paruhnya akan masuk ke dalam kotoran ini dan akibatnya dia akan bersin, batuk-batuk kayak gitu ya. Itu perkiraan saya. Jadi memang ada beberapa burung itu yang makan ulat kandang batuk-batuk kalau kotorannya tidak dibuang. Mungkin teman-teman yang tanya tadi kayak gitu ya. Tetapi selama saya memakai ulat kandang itu kayaknya tidak ada masalah. Jadi banyak sekali burung yang datang itu kurus-kurus, saya kasih ulat kandang, taruh tempat tenang, cuma ulat kandang saja itu alhamdulillah untuk sekarang ini untung terus ya. Karena apa? Banyak pengepul-pengepul yang tidak pakai ulat kandang itu akibatnya dia rugi karena burungnya mati kayak gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi perkiraan saya ya seperti itu. Jadi ini mungkin berpengaruh pada perawatan ulat kandang kayak gitu ya. Bukan ulat kandang saja, jangkrik pun kalau perawatannya salah nanti akibatnya burungnya bisa bahaya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kemarin juga saya bahas jangkrik supaya dalamnya itu berisi bagaimana, kita kasih fur sama daun-daunan kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai jangkrik itu tidak dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, dalamnya itu akan kempong-kempong, akan ada airnya. Jadi dimakan burung juga kurang gizi, kurang ada istilahnya kurang sehat kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa ya? Intinya ini tergantung perawatan kita. Jadi bukan karena di sini tadi saya memberikan contoh itu ada beberapa jawaban atau pertanyaan atau keluhan seperti itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya sih yang ada keluhan 20%, yang pernah mencoba berhasil dan bagus itu 80% kayak gitu ya. Tetapi kalau ada keluhan pasti akan saya jawab ya. Jadi perkiraan saya itu yaitu tadi teman-teman, untuk merawat ulat kandangnya pasti kurang pas kayak gitu ya. Jadi kurang pasnya bagaimana ya, seperti itu tadi teman-teman. Kalau kayak gini sebelah kanan oke kayak gini ya, jadi masih fresh, masih tidak ada kotoran sama sekali, kan beda misalkan makan yang kanan dengan makan yang kiri kayak gitu ya teman-teman. Itu jadi misalkan kalau sudah kayak gini ya bagaimana, kita ayak sampai bersih atau kita buang kotorannya lalu kita kasih makanan lagi. Jadi memang ulat kandang ini makan terus dia itu. Jadi mungkin karena dia bergerak-gerak terus dia jadi lapar ya, mungkin kayak gitu. Jadi kayak itu tadi teman-teman. Kita bersihkan, kita saring, kita bersihkan, kita kasih fur lagi. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini lagi kalau untuk ulat kandang. Terus
ketika sudah kayak gini ya, kayak baru lagi ya, misalkan 2 hari tidak kita lihat, tidak kita apa-apakan, nanti akan jadi lagi seperti ini teman-teman, kotorannya banyak seperti ini. Ya itu dibersihkan lagi. Jadi kuncinya perawatan ulat kandang ini itu tadi, kita telaten membersihkan, kita telaten mengasih makan supaya dia tetap fresh dan segar kayak gini ya. Itu saja. Jadi tentang ulat kandang, ada keluhan ulat kandang itu seperti itu. Bukan cuma ulat kandang saja, jangkrik pun kalau kita perawatannya salah pasti akan membuat burung kita sakit juga, kayak gitu ya intinya teman-teman. Untuk kemarin juga ada yang tanya sifatnya ulat kandang bagaimana, ulat Hongkong bagaimana, nanti kita bahas berikutnya ya. Ini tidak ada praktek ulat Hongkong juga. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru gabung, intinya kita setiap hari sharing ya di sini. Misalkan teman-teman bisa menjelaskan atau mungkin saya ada kekurangannya, oh makanannya ini ulat kandang, ya tidak apa-apa. Jadi dengan ulat kandang ini saya juga tidak menyalahkan teman-teman, karena saya juga sering bereksperimen supaya dia itu hangat dimakan burung. Bagaimana, kadang-kadang ya ada di jahe, kita kasih jahe potongan, itu tidak apa-apa kalau jahenya banyak. Kalau misalkan di dapur ada jahe banyak, itu kita kasih ya tidak apa-apa, kita setelis sendiri. Yang penting ulat kandangnya itu dikasih makan dan makanannya itu sehat, kayak gitu tidak apa-apa kalau teman-teman mau eksperimen seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih, salam kicau mania, makasih.